Geografi A. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengertian pendidikan, batasan pendidikan, unsur-unsur pendidikan dan lingkungan, karakteristik dan fungsi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wulan Sari Raya Agung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian pendidikan dan batasan pendidikan. Secara etimologi atau asal-usul, kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan education. Dalam bahasa Latin, pendidikan disebut dengan educatum yang terdiri susun dari dua kata yaitu I dan duo, di mana I berarti sebuah perkembangan dari dalam keluar atau dari sedikit banyak, sedangkan duo berarti perkembangan atau sedang berkembang. Secara etimologi, pengertian pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Lalu, apa pengertian dari pendidikan yang selama ini dijalani manusia? Menurut KBBI, kata pendidikan datang dari kata didik dengan memperoleh imbuhan pe serta akhiran an, yang artinya langkah, sistem, atau perbuatan mendidik. Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan bahwa pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikannya itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan dapat kita peroleh baik secara formal maupun non-formal. Pendidikan formal misalnya sekolah, karena memerlukan sebuah kurikulum untuk melaksanakan perencanaan pengajarannya. Sedangkan pendidikan formal adalah pengetahuan yang kita peroleh dari kehidupan sehari-hari, dari berbagai pengalaman baik yang dialami atau dipelajari dari orang lain. Hal ini berarti pendidikan harus ada dalam setiap proses pendidikan selama manusia berusaha untuk meningkatkan kehidupannya, baik dalam bentuk peningkatan dan pengembangan pengetahuan, kepribadian ataupun keterampilannya secara sadar atau tidak sadar. Maka selama itulah pendidikan masih berjalan terus. Yang selanjutnya, batasan pendidikan. Yang pertama, batas-batas pendidikan pada peserta didik. Peserta didik sebagai manusia memiliki perbedaan dalam kemampuan, bakat, minat, motivasi, watak, ketahanan, semangat, dan sebagainya. Sehingga hal tersebut dapat membatasi kelangsungan hasil pendidikan. Solusinya, pendidik harus mencari metode-metode pembelajaran sehingga dapat berkembang seoptimal mungkin. Yang kedua, batas-batas pendidikan pada pendidik. Sebagai manusia biasa, pendidik memiliki keterbatasan-keterbatasan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah apakah perbatasan itu dapat ditolerir atau tidak. Keterbatasan yang dapat ditolerir ialah apabila keterbatasan itu menyebabkan tidak dapat terwujudnya interaksi antara pendidik dan peserta didik. Misalnya, pendidik yang sering ditakuti oleh peserta didik sehingga tidak mungkin peserta didik datang berhadapan dengannya. Pendidik yang tidak tahu apa yang akan menjadi isi interaksi dengan peserta didik akan menjadikan kekosongan dan kebingungan dalam interaksi. Serta pendidik yang bermoral termasuk yang tidak dapat ditolerir karena pendidikan pada dasarnya adalah usaha yang dilandasi moral. Yang ketiga, batas-batas pendidikan dalam lingkungan dan sarana pendidikan. Lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas dan berlangsungnya usaha pendidikan. Lingkungan dan sarana yang tidak memadai akan menghambat berlangsungnya pendidikan. Di sini pendidikan harus lebih kreatif dengan memanfaatkan alam sekitar sebagai sumber proses pembelajaran. Sekian dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Angga Alvareji Permana. Di sini saya akan menjelaskan unsur pendidikan. Pengertian pendidikan juga melibatkan banyak hal yang dapat membuatnya berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut adalah unsur-unsur yang ada dan terlibat di dalamnya. Unsur-unsur pendidikan antara lain ada tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, materi pendidikan, alat dan metode pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Itu tercantum di dalam buku menurut buku El-Fahmi 2015 halaman 15. Yang kedua ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Seperti lingkungan tempat pendidikan berlangsung dan lingkungan tempat anak bergaul. Atau dapat disebut juga lingkungan pendidikan merupakan tempat manusia berinteraksi secara timbal balik sehingga kemampuannya dapat terus dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi. Lingkungan pendidikan sering dihubungkan dengan pusat pendidikannya, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Hasbullah, pada tahun 2003 lingkungan pendidikan mencakup pertama, tempat atau lingkungan fisik, keadaan iklim, keadaan tanah, dan keadaan alam. Yang kedua ada kebudayaan atau lingkungan budaya dengan warisan budaya tertentu seperti bahasa, seni, ekonomi, ilmu pengetahuan, pedagang hidup, dan pedagang keagamaan. Yang ketiga ada kelompok hidup bersama atau lingkungan sosial atau masyarakat, keluarga, kelompok bermain, desa, perkumpulan, dan lain-lainnya.